Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kensa Puja Lovers. Jumpa lagi dengan saya Novi Zania dalam channel podcast Kensa Puja Speak Loud. Bicara lantang, keras dan berani. Pemirsa, menikmati masa remaja merupakan masa di mana kita mengenalkan pada dunia yang sesungguhnya. Selain itu, masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Namun, apakah seseorang tersebut akan masuk ke dalam masa-masa yang bersifat positif atau negatif? Nah, kita akan menyimak pembahasan ini mengenai kenakalan-kenakalan pelajar dan masa remajanya dengan narasumber yang sangat fenomenal. Beliau adalah Bapak AKP Karseno SH. Saat ini beliau sudah bersama dengan saya. Mari kita sambut beliau. Selamat pagi Bapak Karseno. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak pagi ini. Terima kasih, sama-sama. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah Bapak Karseno dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, ini suatu kebanggaan bagi saya bisa wawancara langsung dengan Bapak Karseno selaku Kapolsek Purwojati yang pastinya sangat sibuk ya Bapak. Luar biasa. Ya, dengan kegiatan-kegiatan beliau yang baik di kantor maupun di lapangan, beliau mampu menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Itu benar-benar kebahagiaan buat kami tim podcast Kensa Puja, Pak. Bapak, ini ingin bertanya-tanya kepada Bapak Karseno. Tentunya pemirsa di rumah juga ingin tahu Pak mengenai berita-berita yang beredar di media sosial. Saya menyimak di media sosial banyak sekali pemberitaan yang diliput oleh wartawan tentunya yang menyampaikan bahwa kenakalan remaja seperti tawuran, kemudian minum-minuman keras itu justru ditimbulkan oleh pelajar, Pak. Padahal pelajar itu seharusnya menjadi contoh, tetapi justru malah memberikan gambaran perilaku yang negatif. Kira-kira apakah pemberitaan itu benar, Bapak? Memang betul sekali, Mbak. Untuk anak-anak sekarang dengan adanya kebebasan berekspresi di medsos, baik di Twitter, Instagram, Facebook, dan itu banyak sekali berita-berita hoax yang ada di dalamnya, sehingga sebagai anak-anak yang sedang mencari jati diri untuk anak-anak sekolah ini biasanya dimanfaatkan oleh tanda kutip oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyodori mereka minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, sehingga kreativitas mereka yang tadinya ke positif jadi negatif. Contohnya dengan adanya di medsos saling tantang menantang untuk tawuran, sehingga anak-anak itu pada banyak sekali yang pada tanda kutip anak-anak yang di sekolahnya kurang mampu dalam belajar, sehingga mereka memakai keluar ruangan, keluar tanpa izin sekolah, mereka kumpul-kumpul dengan satu komunitas itu, akhirnya ada yang bawa senjata tajam, saling tantang di media sosial, sehingga mereka berkumpul di satu tempat untuk menyerang salah satu sekolah yang mereka jadi targetnya seperti itu. Iya, berarti itu pada dasarnya pengaruh juga ya Bapak? Betul sekali, itu pengaruh dari obat-obatan, minuman-minuman keras, sehingga juga tidak terlepas kemungkinan dari masalah sosial di keluarga di rumah. Misalkan ada yang bapak ibunya di luar negeri, atau mungkin yang bercerai juga ya, ada yang broken home, itu masalahnya pada perceraian itu, sehingga menimbulkan mereka ingin mencari jati dirinya gitu. Tapi tanda kutip mereka yang kurang sosialisasi dengan warga masyarakat larinya ke hal yang negatif. Itu betul sekali, Mbak. Itu berarti secara tidak langsung ini salah satu dampak dari penyebab adanya siswa atau pelajar yang terlibat hal seperti itu. Kurang lebihnya karena pengaruh keluarga, kemudian kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun sekolah. Begitu ya Pak? Dan ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalkan peredaran narkoba dengan mereka mencekoki, akhirnya kan punya nasabah gitu, punya pelanggan itu Mbak. Tapi sepertinya saya sedikit paham ya Pak mengenai narkoba ketika saya membaca di artikel-artikel.
narkoba itu termasuk dalam obat-obatan terlarang yang mungkin harganya cukup mahal ya Bapak. Iya, betul. Lalu bagaimana peserta didik mampu menjangkau? Apakah pertama itu diberi secara gratis terlebih dahulu, kemudian setelah kecanduan baru dipaksa untuk membeli, begitu Pak? Itu betul itu sekali. Untuk narkoba kan narkotika dan zat adiktif lainnya sebenarnya itu narkoba itu hanya pendekan dari narkoba atau memang yang mahal-mahal ya seperti sabu, puto gitu yang mahal-mahal. Tapi yang dalam tataran anak remaja biasanya bilangnya tidak ke sabu atau puto ataupun minimal biasanya ganja. Kalau enggak kalangan mahasiswa itu yang semacam tembakau gorila, tembakau sintetis, sembako biasa yang disemprot oleh zat sintetis itu mengakibatkan efek yang luar biasa. Dan untuk yang anak-anak sekarang yang marak di desa-desa, sekolah-sekolah di pinggir kota itu biasanya mereka menggunakan tanda kutip ciu gitu. Ciu dicampur dengan obat-obatan, obat batuk, obat itu seperti obat-obat itu dicampur mereka untuk membuat efek pusing pada mereka seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat karena harganya terjangkau. Dan kalau yang kaitannya dengan narkoba kadang-kadang dari ada oknum-oknum ataupun penjual-penjual pengedar narkoba mereka memberikan gratis kepada si pecandu pemula itu yang nanti setelah sudah kecanduan nanti baru dipaksa untuk membeli. Berarti itu sama saja dengan strategi pemasaran mereka ya Pak? Itu. Mereka pun punya strategi, tidak hanya para pedagang-pedagang resmi saja yang punya strategi untuk penjualan. Berarti kita memang benar-benar harus sangat jeli ya Pak? Iya betul-betul sekali. Memahami bahasa seseorang, kemudian jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Betul sekali itu Mbak. Seberat apapun masalahnya ya Pak? Itu harus saling komunikasi antara guru, orang tua, dan bahkan kami pihak kepolisian pun sangat welcome untuk menerima curhatan-curhatan para pelajar. Nah, pemirsa, secara tidak langsung berarti kita memang harus benar-benar mampu bersosialisasi sehingga hal-hal negatif itu bisa kita tepis, sehingga kita bisa menyerap hal-hal positif agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang kotor ya pemirsa. Nah, Bapak, saya juga mendengar bahwa di media sosial pemberitaan itu tidak hanya mengenai tawuran Pak, melainkan adanya kenakalan remaja yang menyimpang juga seperti pergaulan bebas dalam hal seks, kemudian mungkin ada yang sampai kriminal, pembunuhan dan lain-lain, itu karena faktor percintaan juga, percintaan kalangan remaja. Nah itu berani sekali ya Pak jika ada seorang remaja yang statusnya sebagai pelajar itu terlibat dalam pembunuhan atau mungkin kegiatan kejahatan kriminal lainnya. Betul sekali itu Mbak. Jadi akhir-akhir ini karena sering banyaknya media sosial, banyak sekali wifi gratis itu yang tanda kutip itu mereka tidak usah mengeluarkan uang sehingga mereka tidak bisa menyaring mana itu yang hoax, mana yang asli, mana itu. Dan ada juga yang anak-anak memanfaatkan untuk percintaan, kadang-kadang percintaan untuk saling bully, kadang-kadang yang saya prihatin sekali pernah saya tangani kemarin akhir bulan ini di wilayah Purwojati, ada salah satu siswa yang pacaran tanda kutip, oknum siswa saya nggak bisa menyebut namanya itu ya, Pak. Pacaran akhirnya dipoto dengan cara maafnya dengan cara bugil itu seperti itu dikirim ke pacarnya, manakala pacarnya itu sudah putus untuk memeras keluarganya nanti foto-foto yang mereka disebarluaskan dengan ancaman nanti kalau nggak memberikan sesuatu nanti akan diviralkan seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya memang media sosial, tapi banyak sekali yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mencari keuntungan untuk kepentingannya diri sendiri seperti itu. Padahal awalnya mungkin adanya wifi gratis itu untuk membantu ya Pak, untuk membantu agar kita mampu dan mudah mengakses segala sesuatu yang kita perlukan. Namun oleh oknum tertentu dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Betul sekali itu Mbak. Iya. Berarti dari dua kasus tersebut ya Pak, kenakalan remaja dalam hal pelajar dalam hal tawuran dan terkait dengan seks remaja saat ini, bagaimana Bapak Karseno selaku Kapolsek beserta dengan jajarannya menyikapi hal tersebut Pak? Untuk menyikapi hal tersebut kami sudah atas instruksi Bapak beliau Pak Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Siratasitopu untuk melakukan ataupun patroli siber. Itu kita ada patroli siber yang dikomandoi dari Polresta, dan kita untuk hal itu pun kan kami diwajibkan untuk membuka layanan-layanan baik di Facebook, Twitter,
IG, TikTok, bahkan TikTok kita punya semuanya, seluruh anggota wajib memiliki itu. Begitu. Gitu. Jadi untuk mengkantar-kantar atau menguasai berita-berita yang beredar di lingkungan itu, biar kita tahu siapa-siapa, beritanya apa, yang lagi viral mana. Jadi kita bisa untuk mengetahui hal seperti itu, antisipasinya itu, Mbak. Begitu. Berarti semua Bapak, termasuk Bapak ini punya TikTok juga Saya ya, Pak? punya TikTok. Boleh lah nanti kita berbagi TikTok ya, Pak. Saya punya TikTok di Karsono Tribalayo, ada di Twitter, itu semuanya saya punya. Jadi begitu. TikTok itu semuanya punya, karena untuk kegiatan kedinasan pun kita setiap hari itu wajib memviralkan berita-berita untuk yang konten-konten positif, untuk mengkanter konten-konten yang negatif seperti itu. Begitu, luar biasa sekali ya. ya Pak. Sampai menginstal aplikasi yang sebenarnya memang terbuka untuk umum, tapi lebih digunakan oleh kalangan remaja ya Pak. Remaja, betul sekali itu. Ya, biar bisa mengetahui kehidupan remaja juga ya Pak. Betul sekali, Pak. Termasuk dari status mungkin ya Pak, kalau di Ya, Instagram kan Instagram, WhatsApp juga ada statusnya. Mungkin dari status itu bisa diketahui juga ya Pak. Jadi untuk itu untuk kita sebagai polis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polis sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sehingga kita mengajak kepada Bapak guru, Bapak orang tua untuk senantiasa waspada. Terutama jangan bangga saya punya anak selalu di kamar. Nah, itu tanda kutip hati-hati. Ya, di kamar itulah kemarin terjadinya tindak pidana IT itu dengan foto-foto yang tidak senonoh, itu malah diambil di kamarnya sendiri. Itu seperti itu. Nah, pemirsa di rumah, mulai awasi putra-putri Bapak Ibu di rumah jika di kamar ya Pak? Kamar sendiri, iya, di kamar selalu sendiri. Terlalu lama ditegurlah si anak situ, lalu dibuka HP-nya. Nak, kamu buka apa, konten-konten apa, itu perlu Mbak situ untuk kita antisipasi bersama. Gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bapak Karseno tadi ya Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa mengecek HP putra-putri kita sehingga bisa terpantau apa saja yang mereka akses selama ini, sehingga ketika berada di kamar tidak perlu khawatir ya Pak, karena kalau kita tahu apa yang mereka akses, tentunya kan mereka tidak mungkin terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Betul sekali. Ketika melakukan langkah-langkah tersebut Pak, apakah sejauh ini sudah berhasil atau masih ada hal yang ditemukan dari perilaku negatif itu Pak? Khususnya untuk di wilayah Purwojati itu sudah mulai berhasil menumbuhkan titik terangnya, tapi untuk secara umum itu memang kita harus berusaha, jangan sampai berhenti, jangan sampai kendor, jangan sampai kita kalah dengan konten-konten yang berbau negatif untuk mengisi pundi-pundi mereka dengan konten-konten itu, sehingga seperti kemarin ada beritanya penculikan anak sekolah itu yang ada di wilayah Banyumas, di wilayah Brebes, itu ternyata semuanya hoax gitu. Jadi hanya untuk mencari konten biar mereka melek, komen, sehingga mereka kan ratingnya tinggi. Itu jadi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memberikan meskipun hanya like, komen, itu kan kalau dikalikan berapa ribu itu sudah menjadi pundi-pundi bagi mereka. Benar sekali. Ya, benar sekali Bapak. Terima kasih sekali. Jadi dapat disimpulkan ya pemirsa bahwa kita sebagai generasi penerus harus bisa memfilter atau menyaring hal-hal yang negatif agar tidak menjerumuskan kita ke dalam dunia yang negatif. Nah pemirsa, sudah tidak terasa ini perbincangan kita sudah sampai 10 menit Bapak. Tentunya pemirsa di rumah juga akan melakukan aktivitas sehari-harinya. Terima kasih sekali Bapak Karseno sudah hadir di podcast Kensa Puja Speak a Lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk berdirinya podcast di SMK Negeri 1 Purwojati. Harapan kami dengan adanya podcast ini akan semakin banyak masyarakat yang mengenal sekolah kami dan apa saja sih kegiatan yang kami lakukan di dalam sekolah. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan siswa yang kami perkenalkan kepada masyarakat. Akan banyak sekali kreativitas guru yang bisa dikenal oleh masyarakat. Semakin jaya untuk SMK Negeri 1 Purwojati. SMK Negeri 1 Purwojati. Podcast, yes!